supir aja. Aduh, selain olahraga ini melatih kekuatan tangan, ini juga melatih kekuatan mental teman-teman. Karena gregetan banget waktu mainnya. Kira-kira aku lagi main olahraga apa nih? Olahraga apa lagi kalau bukan petang? Yuk kita cari tahu, kita ngobrol dengan pelatihnya. Halo Mas Rifan. Halo Mbak Lasita. Nah, jadi sebentar ya Mas, kita protokol kesehatan pakai masker dulu. Hai Mbak. Mas Rifan, olahraga petang ini kan cukup baru ya di Indonesia. Ya. Nah, aku penasaran banget gimana sih Mas perkembangannya dari awal mulai munculnya ke Indonesia dan sekarang itu seperti apa? Ya, gini Mbak Laksita, untuk Sobat UNES, saya akan menceritakan awal mula olahraga petang ini atau sejarah olahraga petang ini. Jadi olahraga petang ini berasal dari Prancis dan dimainkan di tahun 1800 sebelum Masehi dan masuk ke Indonesia di tahun 2011. Masuk di Indonesia. Kemudian olahraga ini dipertandingkan di SEA Games. Waktu Indonesia tuan rumah SEA Games di tahun 2011 itu. Dan masuk di Jawa Tengah tahun 2015. Akhir di bulan September, kemudian kami semua berembuk calon pengurus organisasi ini dan di tahun 2016 kita terbentuk organisasinya, yaitu Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia. Dan olahraga ini juga sudah dipertandingkan di beberapa event Mbak Laksita. Jadi olahraga ini dipertandingkan di event nasional seperti kemarin eksibisi PON di 2016 di Jawa Barat dan mainnya di Bekasi, dan kemudian di tahun 2015 sudah dieksibisikan di POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Kemudian dipertandingkan juga di 2017 di POMNAS Makassar Mbak Laksita. Jadi di POMNAS Makassar olahraga ini sudah dipertandingkan. Kemudian di tahun 2019 kita juga dipertandingkan di Prapon, ya, di Prapon dan di POMNAS di Jakarta. Dan ya kita sudah main Prapon, tapi 2020 tidak ada yang menginginkan semua. Pandemi menimpa dunia kita, ya kan? Pandemi ini menimpa dunia dan kemudian olahraga petang yang tadinya dipertandingkan di PON 2020 Papua akhirnya ditanggalkan. Akan tetapi kami tetap optimis, kami akan dipertandingkan di Aceh Medan nanti. Karena tuan rumah berikutnya adalah Aceh Medan dan kami optimis kami dipertandingkan. Dan kami juga sedang push ke Federasi Dunia, ke Federasi Internasionalnya bahwa olahraga petang itu akan dimainkan di Olimpiade, karena kebetulan Perancis juga tuan rumah nanti di tahun 2024 jika tidak ada kendala. Begitu Mbak Laksita. Nah, jadi memang perkembangan petang ini bisa dibilang cukup pesat ya Mas? Sangat-sangat pesat, sangat-sangat pesat. Dengan langsung mengikuti beberapa perlombaan Ya. seperti itu ya Mas? Iya. Nah, aku penasaran nih Mas, kira-kira tuh dari mayoritas mana aja sih Mas yang pemain petang ini? Oh ya, yang memainkan olahraga ini itu dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, ya kan, remaja, dewasa, hingga para lansia sudah memainkan olahraga ini. Karena olahraga ini cukup unik gitu kan, cukup menghibur, dan olahraga ini juga sangat penuh dengan trik dan intrik karena kita harus pintar dalam melaksanakan strategi, penerapan strategi dan masih banyak lagi. Olahraga ini sangat fun gitu Mbak. Sangat fun ya, karena semua kalangan bisa ikut. Nah, Bisa kita ikut. juga pada penasaran gimana sih Mas cara mainnya, boleh tolong ditunjukin nggak Mas? Cara mainnya, jadi sebenarnya olahraga ini dibagi menjadi dua nomor ya. Yang pertama adalah nomor shooting, yang mana di nomor shooting itu punya aturan tersendiri. Nanti kalau saya jelaskan, kita akan sesi lebih lanjut ya. Ada juga nomor petang games. Jadi nomor petang games itu mempertandingkan single, mempertandingkan double, mempertandingkan triple. Dan kita juga ada mixed double, mixed triple. Di mixed triple itu juga ada dua. Mixed triple, dua men atau dua laki-laki, satu wanita, dan dua wanita, satu laki-laki, atau two women,
one man gitu Mbak Laksita. Dan kita gamesnya itu adalah game 11. Untuk anak-anak biasanya dimainkan di game 11, tapi untuk aturan internasional gamesnya adalah games 13 gitu Mbak Laksita. Nah, kira-kira kekuatan tubuh mana aja nih Mas yang dimaksimalkan untuk memainkan permainan ini? Jadi kekuatan tubuh mana ya, karena ini olahraganya olahraga kompleks. Bagaimana fisik itu akan menunjang teknik. Jadi fisik yang baik akan menunjang teknik, teknik yang baik akan menunjang taktik, dan taktik yang baik akan menunjang mental. Jadi pada saat komponen fisik tubuh mana yang paling menunjang di olahraga ini, ya berdasarkan hasil penelitian beberapa dosen di Universitas Negeri Semarang, faktor dominan daripada olahraga ini adalah yang pertama kekuatan lengan. Jadi itu yang paling dominan. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Karena di sini butuh konsentrasi Mbak Laksita. Mbak Laksita main, bayangkan dari pagi sampai sore di tengah terik matahari, ya kan. Jika tidak memiliki endurance yang baik, maka tubuh kita mudah lelah. Pada saat tubuh mudah lelah, mungkin nanti aliran oksigen yang dibawa oleh darah ke otak semakin menipis, dan akhirnya kita juga tidak fokus di sana, dan itu sangat mengganggu. Dan setelah itu adalah yang paling dominan untuk dalam olahraga ini adalah kekuatan otot tungkainya juga, dan daya tahan tungkainya juga, gitu Mbak Laksita. Jadi olahraga ini memang membutuhkan seluruh koordinasi dari tubuh, seluruhnya. Mentalnya juga harus kuat. Mentalnya juga harus kuat, karena ini memang olahraga yang penuh dengan strategi, gitu. Kita harus banyak berpikir di sini. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ya. Gimana sih Mas prospek kerja ke depannya, atau gimana sih prospek ke depan bagi para atlet di dalam kompetisi olahraga, seperti apa? Ya, mungkin kami berharap, ya, para pengurus juga berharap olahraga ini juga dapat nantinya bisa turut andil dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga. Karena olahraga ini industrinya ada di misalkan bola, ada di atlet, kita membuka peluang untuk atlet berprestasi. Terus ada di pelatih, ya kan? Terus ada juga mungkin nanti di wasitnya. Kalau di olahraga petang, wasit itu namanya adalah arbit. Jadi arbitnya, terus ada di petugas pertandingannya, event organizernya, dan masih banyak lagi. Saya kira ini olahraga ini akan ikut andil untuk membangunkan raksasa tidur kita, yaitu industri olahraga. Gitu Mbak Laksita. Jadi memang olahraga ini perkembangannya memang menjadi peluang yang sangat bagus ya Mas. Iya. Nah, terakhir nih Mas, Ya. apa harapan dari Mas Rifan untuk para teman-teman di sana yang sedang menonton UNES TV ini, bagi mereka yang tertarik untuk mengikuti olahraga ini, kira-kira seperti apa? Oh ya, jadi untuk Sobat UNES, olahraga ini masih sangat berpeluang kita dalam berprestasi. Jadi salah satu visi UNES yaitu adalah di dalamnya ada konservasi. Bagaimana kita mengkonservasi para sivitas akademika UNES untuk terus berprestasi. Jadi konservasi berprestasi di dalam ini, gitu Mbak. Oh, keren banget Mas Ya. Rifan, terima kasih banyak. Saya sudah mengerti nih kira-kira gambarannya seperti apa Ya. bermain petang itu. Ya. Tapi saya masih penasaran nih Mas dengan para atlet Ya. dan pemain dari olahraga ini. Jadi saya mau izin ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh Mbak, ya untuk Sobat UNES, saya panggilkan salah satu atlet petang, Mbak Tabita, bisa bantu ke sini? Halo Mbak Tabita, Ya. jadi aku Laksita, aku pengen izin ngobrol-ngobrol ya Mbak, Ya. saya tentang olahraga ini. Tapi mohon maaf Mbak Laksita, saya mohon izin karena saya masih harus memantau atlet lagi, karena besok kita mau berangkat ke Jakarta Mbak. Ya. Terima kasih Mbak. Mas. Ya. Semangat ya Mas. Semangat ya Mbak. Ya. Mbak Tabita kan udah menjadi atlet nih dari cabang olahraga ini. Kira-kira apa sih alasan Mbak Tabita ingin mendalami olahraga petang ini? Nah, jadi gini, dulu tuh aku tuh gak sengaja diajak sama guru SM aku untuk olahraga ini. Ternyata tuh aku kayak dikerjain gitu loh.
kamu besok mau ikut saya nggak? Gini nanti bisa liburan kemana-mana gini. Nah ternyata malah dikenalin sama olahraga ini. Nah setelah 1-2 kali saya coba, ternyata aku suka nih, olahraganya itu seru, terus menantang banget. Kita harus konsentrasi, terus kita harus bener-bener tenang. Kalau deg-degan sedikit aja pasti udah biar gitu. Dan alhamdulillah juga saya bisa masuk ke UNES ini berkat olahraga petang juga. Dulu tuh dapat beasiswa gitu. Wah, keren banget ya, berarti Mbak Tabita ini selain suka juga berprestasi juga ya Mbak? Alhamdulillah ya. Berarti Mbak Tabita udah berapa lama nih mendalami olahraga ini? Ya kurang lebih sih 4 mau jalan 5 tahun sih. Mau jalan 5 tahun ya, berarti cukup lama dong. Berarti Mbak Tabita udah tahu nih kira-kira apa sih yang bikin Mbak Tabita itu tertarik dan mungkin kesulitan-kesulitan apa aja sih yang dialami waktu memainkan permainan ini? Nah, kesulitan di olahraga petang ini kita harus konsentrasi, kita harus fisiknya kuat. Kalau lihat saya sih emang kecil ya, tapi kalau disuruh dipanasan setiap hari sih saya kuat. Soalnya saya udah terlatih, latihannya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Terus kita juga ada latihan malam juga dari jam habis maghrib sama jam 10 gitu. Nah, kira-kira itu persiapannya seperti apa? Kan tadi udah cerita nih dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Iya, Wah, iya. itu lama banget loh, Mbak. Iya, jadi persiapannya tuh kita setiap hari ada latihan, kita jam 7 udah di on time di lapangan, terus sebelum latihan kita harus sarapan, kita harus jaga fisik kita, nggak boleh minum es, terus tidurnya harus itu nggak boleh begadang, harus jam 10 waktunya tidur ya tidur, jadi gitu. Jadi harus benar-benar menjaga stamina tubuh ini ya Mbak? Iya. Kan tadi juga cerita dari Mas Rifan juga, ini tuh olahraga yang membutuhkan endurance gitu Iya. ya Mbak? Nah, untuk Mbak Tabita sendiri, kira-kira ada harapan apa ke depannya? Atau mungkin Mbak Tabita mau mendalami olahraga ini, ingin jadi pelatihnya, atau ingin menjadi atlet yang sangat profesional, atau seperti apa? Silahkan diceritakan. Ya jadi harapanku untuk kedepannya tuh aku mau supaya lebih fokus lagi ke olahraga ini. Soalnya ini kan nggak terbatas sama umur sih. Walaupun kita udah nikah masih bisa, kita udah punya anak juga masih bisa. Jadi aku bakal konsisten di petang ini. Wah, keren banget nih. Nah, terakhir nih Mbak, kira-kira apa harapan Mbak Tabita untuk orang-orang di luar sana yang tertarik nih ingin mendalami olahraga ini? Silakan. Nah, jadi olahraga petang itu sangat berpeluang sekali. Karena dari olahraga ini bisa mendapatkan beasiswa, terus didapatkan bonus-bonus dari perlombaan-perlombaan di daerah, di provinsi, di nasional. Jadi benar-benar sangat berpeluang sekali sih. Nah, gimana sih Mbak cara untuk Sobat UNES di luar sana yang pengen ikut main ini, kira-kira gimana tuh Mbak aksesnya di UNES ini sendiri? Jadi gini, di petang ini kita mempunyai UKM. Nah, di Instagram juga udah ada, nama Instagramnya itu UKM Petang UNES. Jadi kalian kalau mau bergabung bisa direct message ke Instagram tersebut, atau enggak kalian bisa langsung datang ke lapangan ini, nanti kalian akan diajarin. Dan UKM ini tuh sangat terbuka sekali untuk Sobat UNES ataupun umum, jadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu nih Sobat UNES permainan petang ini. Jadi untuk kalian yang memang tertarik, kalian boleh langsung DM ke UKM Petang UNES, atau kalian bisa langsung datang ke lapangan tenis UNES. Nanti kalian akan langsung diajarin oleh para atlet-atlet dari petang ini. Sekian dari Baja, jangan lupa untuk selalu pantengin terus @UNES TV, disajikan dengan konten-konten menarik lainnya dari Baja. Belajar apa? Jadi apa? Nah sekarang gimana Mbak, kalau Mbak Tabita ngajarin aku gimana cara mainnya yang bener, karena tadi kan teori-teori doang Iya nih, sih. jadi aku penasaran banget gimana Ya mainnya. siap, nanti aku ajarin ya. Oke. Jadi gini, kita swing dulu ya yang pertama ya. Yuk, Oke. bener-bener Nah, aku kenal. nih langsung lempar. Lempar aja nih? Iya, lempar aja. Sini ya, Mbak? Iya, lempar sini. Oh no. Oke. Terus langsung aja main dilempar itu bolanya. Oh oke. Gimana, gini lemparnya? Gini ya. Ini juga boleh. Seret Oh, gitu. Oke.